dulu, terus scan barcode di halaman kedua. Nanti kamu bisa masuk ke grup Telegramnya. Kalau misalnya angka tersebut masuk di antaranya, pilih yang mana Mbak, kecil apa besar? Maksudnya apa? Aku nggak paham kamu tanyanya apa ya. Oke, ini aku kasih tahu lagi ya, kamu yang soal nomor 27 ini cara cepat untuk menghitung bentuk akar ya. Jelasin lagi please. Oke, aku bakal jelasin ke kalian cara cepat menghitung bentuk akar. Yang 1764 aja ya aku jelaskan. Jadi gini, oke, jadi gini teman-teman. Kamu sekat dua angka yang ada di belakang. Dua angka yang ada di belakang, bukan dua angka yang ada di depan. Nah, setelah itu kamu perhatikan angka 17 ini karena dia angka yang ada di depan. Kamu cari hasil pangkat 2 yang mendekati angka 17, tapi tidak boleh lebih dari 17. Ternyata ada nih 4 kuadrat. 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Dia kurang dari 17, tapi tidak boleh lebih dari 17. Akhirnya aku tuliskan di sebelah sini, artinya hasilnya adalah 4 tuh. Paham ya? Nah, selanjutnya kamu perhatikan angka yang paling belakang. Oke, angka yang paling belakang nih, angka 4. Angka 4 tuh adalah hasil dari bilangan pangkat. Kamu cari hasil dari bilangan pangkat 2 yang bilangan terakhirnya adalah angka 4. Kamu ketemu 2 tuh. Ada 2 kuadrat, ada 8 kuadrat. Yang dua-duanya belakangnya berupa angka 4. Kamu tulis aja dua-duanya di sini, 2 sama 8. Terus aku harus pilih yang mana, Kak? Perhatikan ini. Setelah 17 dikurangi 16 itu hasilnya 1, dan di sebelah sini itu ada angka 4 ya, di sebelah sini ada angka 4. Ternyata 1 itu lebih kecil daripada 4, maka otomatis kamu pilih yang kecil. Pilih yang angka 2. 2 kan lebih kecil daripada 8. Makanya yang di digit kedua ini kamu isikan angka 2. Sehingga hasil dari akar 1764 itu sama dengan 42 gitu ya. Mungkin 67 maksudnya Kak. Maksudnya kalau angka yang di akar 5 digit gimana Kak? Bisa kamu kerjakan 3 digit pertama dulu, atau kamu kerjakan langsung aja bisa. Yang pasti adalah tetap disekat 2 belakang. Kalau 5 digit tetap disekat 2 belakang. Artinya kan depannya tinggal 3 digit. Artinya kalau 3 digit itu kamu bisa hitung sendiri lagi. Oke. Ini berlaku untuk semua akar ya Kak. Ini akar pangkat 2 aja. Nanti kalau akar pangkat 3 ada caranya sendiri. Ya teman-teman ya. Sudah? Aku lanjut soal nomor 28 ya. Buat teman-teman yang sudah masukkan buku ini ke dalam keranjang, buruan langsung di CO karena mumpung harganya masih promo sampai jam 8 nanti. Buruan langsung di CO karena stoknya terbatas teman-teman. Biasanya kalau udah stoknya terbatas tuh harga kembali ke harga normal ya. Daripada nanti kalian nyesel kok nggak kemarin-kemarin aku CO-nya mumpung harganya promo, buruan langsung di CO sekarang juga daripada nanti kembali ke harga normal ya. Coba jelasin akar 484 Kak. 484 itu memangnya ada akarnya? Seriusan? Kamu soalnya betulan apa enggak? Kalau seingat aku tidak ada ya akar 484. Oke, aku lanjut ya ke soal nomor 28 aja. Kamu kalau misalkan mau bikinin aku soal, diperhatikan dulu, diinikan dulu apakah benar soalnya atau enggak. Soal nomor 28 ya teman-teman. Kita lanjut ke soal FPB nomor 28. Dua akar 484. Oh iya, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 28 ya. Faktor persekutuan terbesar dari 36. Kak, belum Kak. Maksudnya apa? Belum di SS. Oh, belum di SS. Oke. Soal nomor 27 silakan S dulu. Iya, tutup pintunya Kia. Iya, tutup pintu. Oh, 26 juga boleh. Nih 26. Sudah?
Oke, aku lanjut ke soal nomor 28 ya teman-teman. Ini ada yang cari FPB. Teman-teman kemarin banyak yang minta diajari cara cari FPB. Oke, saya ajarkan kalian cara mencari FPB ya. Jadi ini ada angka 36, kemudian angka 64 sama 96. Kalian tulis aja. Karena untuk mencari FPB dan KPK itu kita butuh yang namanya bilangan prima teman-teman. Jadi kalian harus hafal tuh apa aja Kak namanya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya Kak angka 2. Angka 2 itu kan hanya bisa habis dibagi 1 sama dibagi sama angka 2 itu sendiri. Contoh lagi angka 3. Angka 3 itu kan hanya habis dibagi angka 1 dan hanya habis dibagi angka 3. Lagi ya, angka 5. Angka 5 kan hanya habis dibagi angka 1 dan angka 5. Angka 7. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian angka 9 itu ya enggak Kak? Enggak lah. Kenapa angka 9 kok tidak termasuk dalam bilangan prima? Karena angka 9 itu selain dia bisa dibagi angka 1, angka 9 itu juga bisa dibagi angka 3. Nah, ini yang menyebabkan angka 9 tidak termasuk bilangan prima ya, teman-teman paham ya? Jadi bilangan prima itu bukan bilangan ganjil gitu. Jadi berbeda. Bilangan prima sama bilangan ganjil itu berbeda. Oke. Kemudian gimana? Kemudian kamu bagi sama bilangan prima yang paling kecil. Itu buku apa Kak? Ini buku Drilling Tembus CPNS ya Kak. Jadi yang saya bahas adalah buku Drilling Tembus CPNS. Ini buku bestseller untuk persiapan kamu tes CPNS. Buku bestseller ya. Jadi kamu bisa memahami per subbab itu melalui latihan soal yang isinya 40 latihan soal per subbabnya. Dijelaskan secara sistematis dan detail. Oke. Nah, ini kamu bisa pilih bilangan prima dari yang terkecil ya, teman-teman ya. Saya pengennya pilih angka 2. Biar apa? Biar ketiga bilangan ini bisa dibagi dengan rata. White ada Kak Pingli. Oh ya. Halaman 186 ya, teman-teman yang baru gabung, halaman 186. Coba sekarang kamu bagi dengan angka 2. 36 bagi 2 itu sama dengan 18. Kemudian 64 dibagi 2 itu sama dengan 32. Betul ya? 96 dibagi 2 sama dengan 48. Betul ya teman-teman ya? Oke, kalau angka 2 ini bisa membagi 3 bilangan yang atas itu menjadi bilangan bulat, kita kasih lingkaran. Kenapa Kak? Karena ini pasti salah satu dari FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya. Oke, masih bisa dibagi sama bilangan prima lain enggak? Bisa. Coba kalian ambil angka 2 lagi. Apakah 18 masih bisa dibagi sama 2? Bisa ya. Kamu 18 bagi 2 sama dengan 9. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Ya, ini kita lingkari lagi. Pasti angka 2 yang kedua ini merupakan termasuk FPB atau faktor persekutuan terbesarnya teman-teman. Karena apa? Karena dia bisa membagi ketiga bilangan ini menjadi bilangan bulat. Apakah 2 aja? Enggak. Kamu bisa pakai angka 3 dan lain sebagainya tuh. Coba sekarang aku lanjutkan hitung ya. Misalkan aku mau pakai angka 3 boleh. Aku tuliskan di sini angka 3. 9 bagi 3 bisa? Oh bisa. Aku tuliskan di sini 3 ya. 16 dibagi 3 apakah bisa? Enggak bisa. Kalau ada bilangan yang kemudian tidak bisa dibagi sama bilangan primanya, itu kamu tuliskan aja 16. Jangan 16 per 3, salah malahan. Ini khusus spesial ketika kamu menghitung bilangan FPB dan KPK dengan metode tabel. Gitu ya teman-teman ya. Nah 24 dibagi 3 berapa Kak? 8. Karena si 3 ini tidak bisa membagi ketiga bilangannya ini secara sempurna, maka 3 bukan termasuk FPB. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Oke, lanjut. Dibagi angka berapa lagi? Dibagi angka 3. Oke. Kak, kenapa nggak dibagi 2 lagi? Oke, nanti aku bagi 2 lagi. Karena si 9 nggak bisa dibagi 2 Kak Iin. 9-nya kan nggak bisa dibagi 2. Nih, udah selesai nih. Yuk, yang bisa dibagi angka 3 hanya angka 3-nya. Ini dibagi 2 ya. Ini 1, ini 8, ini 4. Bagi 2 lagi, ini 1, ini 4, ini 2.
Kalau KPK kan dibagi dua, nah, belum tentu KPK sama FPB itu dibagi bilangan prima, tergantung nanti bilangannya bisa dibagi yang mana. Tidak selalu angka 2. Bisa dimengerti ya Kak Iin ya. Makanya di sini saya bisa pakai angka 3 dan di sini saya pakai angka 2 lagi. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar habis angka-angkanya menjadi angka 1 semua. Paham ya teman-teman ya? Nah, gitu. Oke. Jadi sekarang kalian perhatikan mana yang FPB, mana yang KPK. Dari yang saya kerjakan ini ya, yang mampu membagi menjadi bilangan bulat ketiga bilangan 36, 64 dan 96 itu hanya angka 2 dan 2. Artinya angka 2 dikalikan 2. Selebihnya tidak mampu membagi ketiga bilangan itu. Oke, teman-teman ya. Jadi FPB-nya berapa? FPB-nya hanya 2 dikali 2. Artinya FPB-nya sama dengan 4. Nah, baru kalau kalian diminta untuk mencari KPK-nya kalian hitung semua. 2 dikali 2 dikali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2. Oh, ini 2 kali 2. Ya. Kalau KPK all betul Kak Telsan. Jadi ini 2 dikali 2. Aku tuliskan satu-satu kali 3 kali 3 kali 2, kemudian kali 2 lagi, kali 2 lagi, kali 2 lagi. Paham ya teman-teman ya? Berapa ini Kak hasilnya? 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64. Artinya ini 64 dikali 9. Udah berapa nih? Hitung sendiri hasilnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau FPB itu kalian nggak usah menghitung sebanyak ini. Kalau FPB itu aku kasih tahu kalian cukup menghitungnya atas ini. Kalau nanti udah nggak bisa dibagi lagi sama bilangan yang bisa membagi ketiganya, maka udah cukup, nggak usah dilanjutkan. Lihat di YouTube tadi belibet banget. Wow. Jelasin maksud FPB Kak. FPB itu faktor persekutuan terbesar ya. Jadi maksudnya faktor persekutuan terbesar itu apa? Maksudnya adalah angka yang ada atau angka yang menjadi faktor dari 3 bilangan ini ya, yang bisa habis membagi ketiganya. Itu faktor persekutuan terbesar. Nah, biasanya kalau di soal-soal tes CPNS dan kedinasan, faktor kepersekutuan terbesar atau FPB dan KPK itu tidak disajikan secara seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya itu disajikan langsung ke dalam soal cerita. Nah, di buku ini itu ada banget soal cerita yang berkaitan sama FPB. Coba aku kasih tahu ke kalian soal cerita yang berkaitan dengan FPB itu seperti mana. Seperti mana ya? Coba aku bukakan ke kalian. Nah, ini soal nomor 34. Ini soal cerita yang berkaitan sama FPB. Makanya aku bilang ke kalian, basicnya diperbaiki dulu ya. Mengerjakan soal FPB secara biasa dulu. Nanti kalau sudah kamu bisa menggunakan pakai soal ceritanya. Paham ya teman-temanku sekalian ya? Bisa dimengerti ya teman-teman? Terus kemarin kita juga pernah bahas soal yang KPK, ya nggak sih? Soal cerita yang KPK ya nggak sih? Ada banget di mana? Oh ini yang tengah berkenaan dengan KPK. Nomor 28 soal cerita ini berkenaan sama KPK. Makanya kalau kalian pengen tahu banget bagaimana soal cerita, soal perbandingan yang berkaitan sama KPK dan FPB, aritmetika dan lain sebagainya, kamu bisa ikutin live aku setiap hari ya, jam 5 sampai jam 7 pagi, siangnya jam 10 sampai jam 12 siang, malamnya jam 8 sampai jam 9 malam. Ini kasus FPB bulan ya Kak, yang tadi mau kena. Kalau yang ini itu KPK Kakak. Jadi yang aku kasih tahu ke kamu nomor 28 ini 3 orang pedagang asongan, ini kasusnya kasus KPK. Kalau yang FPB itu yang mau kena tadi itu betul FPB ya. Jadi dibagi bilangan prima, cuma perbedaan KPK dan FPB itu diambil pengalinya ya Kak. Iya. Jadi kalau KPK itu semua pembaginya itu diambil jadi KPK. Tapi kalau FPB itu hanya bilangan-bilangan yang mampu membagi ketiganya. Paham ya teman-teman ya? Yuk, ini aku promoin dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru banget pengen belajar tes CPNS, baru banget, aku rekomendasiin kamu pakai buku ini aja. Kenapa Kak kamu kok rekomendasikan kita pakai buku ini? Karena buku ini sudah FR soal asli. Artinya apa? Soal dan materi yang ada di dalam buku ini udah disesuaikan dan sudah diambil dari soal tes CPNS
CPNS tahun-tahun sebelumnya. Jadi tujuannya biar kamu ada gambaran nanti soal yang keluar pada tes CPNS tahun ini tidak akan jauh berbeda sama apa yang sudah dirangkum dalam buku ini. Paham ya teman-teman ya? Jadi daripada kamu punya budget yang sama kemudian kamu salah CO buku, mending kamu CO yang udah pasti-pasti aja, yaitu buku Drilling Tembus CPNS 2023 ya. Pembahasannya ada Kak, pembahasannya lengkap. Sebentar aku kasih tahu kamu pembahasan yang TIU dulu ya. Jadi pembahasan yang TIU itu semua lengkap, bahkan kalau kamu pengen dibahaskan soal silogisme itu ada banget tuh. Kamu yang agak bingung sama premis-premis yang ada dalam silogisme ini dibahaskan secara detail dalam buku ini. Ini pembahasannya loh teman-teman. Jadi ini pembahasan soal kenapa kok jawabannya dapat A, oh ternyata dia pakai premis yang seperti ini. Kemudian kenapa kok jawabannya ini, dia pakai premis yang seperti ini. Tuh, ini silogisme teman-teman, dijelaskan secara gamblang, ada prolognya, kemudian ada alasannya, ada rumusnya juga. Nggak pelit banget bukunya, nggak pelit banget. Istilahnya dengan harga 129.000 itu terlalu murah buat buku sebagus ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian yang berhitung gimana Kak? Berhitung sama loh teman-teman, dijelaskan secara detail dari step by stepnya itu gimana, dapat ini dari mana tuh, sampai dikasih notis loh, disamakan penyebutnya, kenapa jawabannya A, B, C, D, E, semua dihitung, semua dikasih tahu caranya ke kalian ya. Itu yang TIU. Kalau yang TWK Kak gimana? Kalau dari testimoni teman-teman yang sudah ambil buku ini ya, mereka bilang Kak TWK-nya itu sudah HOTS itu apa artinya? Ini kan juga sudah beneran, udah diklaim kalau SKD HOTS. HOTS itu artinya apa? Kalau dari soal pembuatan soal HOTS itu artinya high order thinking skill. Artinya kalian diajak untuk berpikir tingkat tinggi. Itu kan sekarang yang sedang tren. Maksudnya apa? Untuk menguji teman-teman. Teman-teman itu diuji soal nasionalismenya tapi yang udah tingkat tinggi. Ini pembahasannya teman-teman. Tuh. Berikut ini adalah beberapa dampak yang muncul dari terjadinya disintegrasi itu. Ternyata jawabannya D. Itu dijelaskan secara detail, enggak pelit sama sekali. Makanya aku bilang kamu kalau baru pemula, kamu belum tahu bagaimana dasar-dasarnya PNS, mending yang kamu CO adalah buku Drilling Tembus CPNS. Atau kamu yang pengen banyak-banyakin latihan soal, referensi soal, itu yang kamu CO mending buku Drilling Tembus CPNS, karena dijelaskan itu per subbab secara sistematis dari soal yang mudah sampai soal yang sulit. Coba aku bukakan lagi yang berhitung. Contoh nih berhitung. Aku kerjakan nih dari soal nomor 1 yang berhitung. Dari soal yang paling gampang, kemudian menuju ke sulit, lebih sulit lagi. Kemudian dia cari triknya sampai akhirnya ke nomor 40 ini soal yang sulit untuk dikerjakan ya. Jadi semua itu terangkum dalam satu buku teman-teman. Deret angkanya pun begitu, 40 latihan soal, betul, 40 latihan soal. Perbandingan kuantitatifnya juga gitu ya teman-teman ya. Oke, mumpung masih promo karena stoknya terbatas. Nanti kalau stoknya terbatas tuh biasanya bau-baunya udah nggak ada promo lagi ya. Daripada nanti kamu kecile nunggu-nunggu ternyata harganya kembali ke harga normal, mending kamu CO sekarang buruan mumpung masih promo. Kak, kapan harus menggunakan KPK, kapan menggunakan FPB? Itu kalau menggunakan KPK, kalau soal cerita biasanya ada kata bersama-sama ya. Kalau yang FPB itu biasanya ada kata parsel, kemudian bingkisan, bungkusan, dan lain sebagainya, kemasan. Tesnya kapan memang Mbak? Halo Mbak Susi, untuk pengumuman formasi sendiri akan dibuka pada bulan Juni. Insya Allah minggu ketiga atau minggu keempat, paling lambat minggu pertama bulan Juli, itu nanti pengumuman CPNS akan diumumkan. Tapi untuk tesnya sendiri berdasarkan report dari tahun-tahun sebelumnya, tes CPNS dilaksanakan pada bulan Agustus. Jadi tes yang seperti ini yang kalian pelajari sekarang itu biasanya di awal bulan Agustus. Jadi kalau terhitung dari Mei, ada Mei, Juni, Juli, Agustus, itu masih ada waktu 3,5 bulan buat kalian prepare ya. Ada waktu 3 bulanan untuk kalian prepare, masih belum terlambat. Kan kalau mau pengen langsung belajar sama aku jam 5 sampai jam 7 pagi, jam 10 sampai jam 12 siang, sama
jam 8 malam. Doain aku ya Kak, semoga SKD ku sampai 450. Aku doakan semua yang ikut live aku pagi ini semua bisa lolos SKD CPNS, dapat nilai terbaik. Amin. Semangat CPNS Kejaksaan RI resmi pasti dibuka tahun ini. Tunggu bagian Korps Adiaksa 2023. Iya pasti dibuka karena kan sudah ada himbauan dari Kemenpan RB untuk setiap kementerian itu menyiapkan kuota pendaftaran instansi-instansi mana aja yang memerlukan formasi-formasi apa yang diperlukan gitu kan. Nah, berarti nanti pengumumannya entah di bulan Juni minggu ketiga keempat atau awal bulan Juli. Pokoknya di antara minggu-minggu itu nanti akan diumumkan formasi apa yang dibuka. Tunggu aja ya. Dan kalian tetap fokus semangat belajar. Kak baru live udah dari tadi, udah dari jam 5:15. Oke, kita mulai lagi nomor 29 teman-teman. Soal nomor 29. Ini gampang banget. Ini pakai aku tunjukin caranya nggak usah ya. Bisa kalian jawab sendiri. Ini tuh artinya 730 dikurangi 358 dikurangi 320 gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa jawab sendiri nih, tuh jawabannya 52. Pinter ya. Kak kalau misalkan cara cepet bisa banget. Ini kan 0, aku ambil angka 10-nya aja ya. Karena kan 0 nggak bisa dikurangi sama 8. Aku pinjemin aja 10 dikurangin 8 itu 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Artinya kamu cari angka yang belakangnya angka 2. Sudah pas 52. Paham ya? SS nomor 27 Kak ketinggalan. Boleh banget nomor 27. Di mana tadi 27 ku? Teman-teman yang baru gabung, yang kita bahas adalah buku Drilling Tembus CPNS 2023 ya teman-teman ya. Kalau kalian butuh buku untuk persiapan tes CPNS ini dibuka bulan Juni 2023 dan akan dilaksanakan bulan Agustus. Buruan kamu CO buku Drilling Tembus CPNS karena sudah lengkap banget. Paham ya? Oke. Komenku nggak masuk ya Kak Korbavo Manubulu. Kamu komen apa ya? Plus ketemu min hasilnya min ya. Betul. Jadi nanti yang dipakai tandanya adalah tanda min. Nih, yang kamu pakai tandanya adalah tanda min. Paham ya? Oke, aku lanjut nomor 30 boleh? Semalam nggak live Kak? Iya, semalam itu aku lagi capek. Kebanyakan kondangan. Kebanyakan kondangan. Cara cepat akar gede gimana Kak? Lah kan tadi udah dijelasin. Kita lanjut dulu ya ke soal nomor 30. Oke. Aku mau kasih tahu kalian cara cepat mengerjakan soal 30. Cara cepatnya gimana? Kamu ada 18 kuadrat sama 23 kuadrat, nggak usah menghitung yang angka 18-nya ya. Kamu hitung aja angka terakhirnya, yaitu 8 kuadrat sama 3 kuadrat. Sementara kalau 8 kuadrat itu sama dengan 64, angka terakhirnya adalah angka 4 dan 9 kuadrat itu adalah 3 kuadrat itu adalah 9, angka terakhirnya adalah 9, maka 4 ditambah 9 sama dengan 3. Betul? Angka terakhirnya adalah 3. Cari yang angka terakhirnya 3. Selesai, jawabannya adalah E. Paham ya teman-temanku ya? Jadi nomor 30 itu nggak usah dikerjakan full, cukup kalian hitung yang angka terakhirnya aja. Mengerti? Tap-tap layarnya kalau kamu paham sama penjelasanku nomor 30. Kalian cukup hitung angka belakangnya aja, nggak pakai menghitung angka full. Oke? Oke ya teman-teman ya. Sampai jam berapa enggak Mbak? Insya Allah sampai jam 7 teman-teman. Insya Allah sampai jam 7. Nanti aku bakal temenin kalian live sampai jam 7. Ini pada berangkat bekerja nggak sih? Kak tadi 9 dari mana? Dari 3 pangkat 2. Jadi yang saya hitung itu adalah angka terakhirnya aja. Kebetulan angka terakhirnya adalah angka 3, makanya yang saya hitung adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Enak cepet Kak? Iya. Dan berharapnya nanti ketika ada tes itu angka terakhirnya beda-beda semua. Jadi kita pasti udah valid jawabannya. Kalau angkanya sama gimana ya? Kalau angkanya sama mau nggak mau kita harus hitung satu persatu ya teman-teman ya. Hitung biasa. Komenku nggak dibaca. Kamu komen apa? Halo, kamu kapan apa? Di Sulawesi udah jam 7 Kak lah. Kita WIB, kita waktu Indonesia bagian Barat. Ini baru jam 6 lebih 10. 28 SS. Oh baik, 28 SS.
Teman-teman kalau join live saya jangan keluar masuk gitu dong. Jadi saya tuh kayak bolak-balik. Kak, spill IG-nya IG pribadi ya, bukan IG-nya sahabat CPNS. Besok kalau aku udah bikin sahabat CPNS, aku spill IG-nya sahabat CPNS. Oke, kamu Tiara nadap. Ketahuan deh Kak keluar masuk. Iya. Oke, teman-teman lanjut ya. Lanjut kita ke soal nomor 31 nih. Banyak teman-teman yang katanya agak kesulitan mengerjakan soal ini. Oh, aku kayaknya promo dulu ya teman-teman ya. Aku promo dulu buat teman-temanku yang baru gabung, yang lagi cari buku untuk tes CPNS. Rekomendasi buku terbaik jatuh pada buku Drilling Tembus CPNS. Bukunya sudah bestseller, bahkan bulan April kemarin tembus ribuan yang terjual, baik di toko ini maupun di toko yang lainnya. Teman-teman kalau pengen dapat promo harga spesial itu hanya ada di live aku pagi ini jam 5 sampai jam 8. Harga spesial 129.000 hanya ada di live aku. Mumpung masih ada stoknya, karena stoknya terbatas, biasanya kalau stoknya udah menipis harga akan kembali ke harga normal ya. Nanti daripada kalian menyesal kok nggak kemarin CO, mending buruan langsung sekarang di CO dan diklaim gratis ongkirnya ya teman-teman ya. Kak, kenapa sih harus buku drilling? Alasannya satu, karena buku ini sudah FR soal asli. Artinya apa? Artinya materi dan soal yang disampaikan atau ditaruh di buku ini itu sudah sesuai dan diambil dari tes CPNS tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti tujuannya kamu dapat gambaran soal apa aja sih yang bakal keluar nanti di tahun ini. Soal apa aja sih, gambarannya tuh nasionalismenya bagaimana, integritasnya bagaimana, TIU-nya bagaimana, itu disajikan semua di dalam buku ini. Sudah plus materi, latihan soal, sama pembahasannya itu sudah lengkap. Per subbab, contoh nih per subbab itu gimana Kak? Jadi contoh nih TWK kan ada 5 subbab ya. Jadi TWK tuh ada subbab nasionalisme, integritas, bela negara dan bahasa Indonesia. Itu masing-masingnya terdapat 40 latihan soal secara sistematis, disajikan secara sistematis dari